Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kira Ramadhani Hanim 1430125 akan membuat video tutorial acara ketujuh dengan judul QGIS. Jadi pertama-tama kita akan ke project. Di sini kita akan new. Lalu kita akan mendownload dulu plugins ini. Kita pencet manage and install plugins. Nah, kita di sini udah harus mendownload data-data yang kita perlukan ini. Eh, Kalau misalnya belum, kita ke all, lalu kita download yang kita perlukan. Ini yang kita perlukan. Kalau sudah. Selanjutnya kita ke raster. Kita ke raster, kita ke georeferencer. Di sini kita akan ke file, ke raster. Di sini kita akan pilih peta yang akan kita gunakan. Ini ya. Nah, di sini kita akan pencet add point. Jadi kita harus yang atas ini dan arah satu seberangnya. Pastikan yang kita ketik benar ya. Di XY-nya itu betul. Jadi ya, terus kita oke. Terus yang ini kita juga. Nah, kita harus pastikan ya kalau angkanya itu udah benar dengan ke GCP table ini. Kalau misalnya belum, kita ke view, terus kita ke panel ke GCP table. Ya, kalau sudah kita bisa start georeferencer, start georeferencing. Kita ini dulu ke ya transformation setting ini yang kuning. Nah, terus di sini kita pastikan ini sama nggak usah dirubah. Nah, di sini kita harus rubah ke WGS yang kita gunakan ya. Jadi kita pakai yang 49S ini. Kita oke. Terus di sini kita simpan ini di file yang kita gunakan. Terus login QGIS when done, kita centang, kita oke. Kalau udah kita bisa start georeferencing. Sekarang petanya udah muncul di bagian layar di belakang layar dari transformation setting ini. Dari rasternya ini. Georeferencer rasternya. Nah, kita pastikan kalau ini nggak belok-belok, nggak bermasalah lah ini ya petanya. Selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta. Jadi kita ke layer, create layer, new save file layer. Ini kita taruh di sini batas administrasi, kita save. Berubah jadi polygon. Koordinat sistemnya kita pastikan yang 49S. Kita ini di new field kita kasih keterangan satu field list, terus oke. Nah, terus kita akan membuat layer baru, jalan ke layer, create layer. Di sini akan create save file. Kita kasih nama jalan. Kita kasih nama jalan. Geometry type-nya adalah line. Ininya kita sesuaikan. Kita kasih keterangan juga. Satu field list, oke. Terus kita akan buat layer lagi untuk sungai. Ini shape file layer. Sungai. Ini akan dirubah jadi line geometry type. Terus ini jangan lupa di 49S, WGS 84. Sini kasih keterangan juga. Keterangan. Satu field list. Oke. Yaitu terus kita akan membuat layer baru, yaitu titik dengan cara yang sama, tag layer, create layer, new shape file layer. Di sini kita kasih nama titik, titik, save. Terus ini udah benar poin. Terus kita sesuaikan koordinat sistemnya. Keterangan. Pastikan harus sesuai. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan digitasi batas administrasi. Kita pencet dulu batas administrasi. Kita akan toggle editing ini. Kita akan yang add polygon feature. Nah, terus kita mulai digitasi 3 daerah. Saya akan menggunakannya mana ya? Ini coba ya. Menarik sepertinya. Nah, kalau misalnya sudah sampai ke titik terakhir, kita klik kanan. Kita ID-nya kita isi 0. Kenalan kita biarkan dulu aja. Udah kita oke. Kita akan klik 2 kali. Terus kita ke simbologi. Simbol fill-nya kita akan rubah fill color-nya. Jadi untuk fill style-nya kita akan ngobras ini ya, tadi kan solid. Jadi ngobras, terus stroke color-nya kita rubah jadi warna merah. Terus stroke white-nya kita tebalin aja. Apply. Oke. Nah, kita akan membagikan. Ini ada 3. Kita akan klik bagi. Kita ke edit. Terus kita akan mencari split features. Split features. Terus kita akan bagi.
Lalu kalau sudah membagi daerah-daerahnya, kita klik save layer edit sini, terus kita akan matikan toggle editing. Nah, ini kalau misalnya kita ada kesalahan, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Misalkan kita akan nyalakan lagi toggle edit. Terus kita ke vertex tool, parallel layer. Nah, terus kita, nah, seperti itu. Kita bisa nambahin titik juga, seperti itu. Kalau sudah kita ke save edit ya. Terus kita matikan toggle editing. Terus kita akan digitasi jalan ya. Kita pencet jalan, terus kita nyalakan toggle editing, add line feature. Lalu kita pilih jalan yang akan kita digitasi. Misalkan ini ya. Jadi dari yang sudah kita pilih tadi, yang kecuali dari ika kali 4 itu sudah terpilih, kita akan ubah ini ke ika, terus kita akan ubah ini jadi satu, terus update selected, terus kita bisa cek ini udah satu ya ikanya satu. Nah terus kita akan cek inverse selection ini, jadi hanya selain dari jadi selain yang tadi sudah dipilih, jadi ini yang kelihatan dari ika yang kita gunakan itu. Jadi ini sudah di uh, checklist sebaliknya, terus kita ubah jadi 0, terus update selected. Terus kita bisa cek ini udah 0, 0, 0. Nah seperti itu sudah oke. Terus kita save edit, terus double editing matikan, close. Terus sini kita akan melakukan labeling contour, kita ke properties, tinggal label, kita ke aku sebelah judul aja deh, kita categorize, terus kolom Ika, classify. No, kita akan ke fleksibel lain, terus kita color. Jadi warna oranye. Struknya akan kita bikin lebih tebal. Terus yang satu, warnanya kan sama ya. Tapi struknya kita pakai ini aja, white, oke. Nah, gitu. Terus kita akan ke label, kita akan ke rule based label. Kita akan klik plus, kita kasih Ika, filternya, kita menggunakan expression, fields and values kita akan klik Ika, operatornya kita sama dengan 0, oke. Terus satu berikutnya kita akan menjadi name, terus text kita coba times new dengan kita ubah jadi 12, buffer, draw buffer, terus placement, curve, online, checklist above line, oke, apply, oke. Ini kalau misalkan ada yang kuning, kita ke di select features from a layer, terus jadi warna yang berseragam sekarang. Selanjutnya kita akan melakukan layout. Jadi setelah kita membuat peta yang digitasi dan lainnya, simbolik dan ini, kita akan membuat layoutnya. Jadi kita ke project, project manager, terus kita akan create, di sini kita ambil nama layout acara 7, yang berhasil oke. Nah di sini kita langsung merubah ukurannya jadi A3 di size page. Jadi klik kanan page property sudah, terus ke A3. Nah di sini langsung kita akan bikin guides. Jadi di horizontal guides ada 4, ada 20, 30, ada 280, dan 290. Untuk di vertical guides ada 6, dapat 6, ada 20, 30, 290, 300, 310, 310, dan 410 sudah. Nah terus lalu kita akan menambahkan tetapkan 300 dan 20. Hmm. Ini 10, pakai 10, bentar. Ini 20, bentar. Nah seperti ini. Lalu di sini kita akan menambahkan kotakan. Kita akan pencet ini, rectangle. Kita akan buat kotakan yang luarnya untuk yang bikin peta, dan ini buat keterangannya. Silahkan. Nah, selanjutnya kita akan merubah ketebalan dari ini, kita ke items, lalu kita pencet item properties, sini kita pencet style, ada simple fill, ini kita pilih aja. Terus di items yang satunya juga sama, kita ke item properties, kita ke style, ini simple fill-nya kita pilih jadi sudah jadi 5. Nah, udah seperti itu. Nah, di sini kita akan uh, menambahkan peta ke ads map ini. Terus kita tarik. Terus di sini kita bisa langsung, oh ya ini diatur dulu sistem koordinatnya. Terus kita bisa atur skalanya, saya pakai 1000 aja. Terus di sini kalau mau dibuat geser ke sini. Selanjutnya kita ke grids, kita pakai grid 1, modify grids, ini kita kasih cross, terus di atasnya kita pakai yang kita pakai. Terus ini bisa disesuaikan, saya pakai 9000. Dan ini misalnya kita bisa rubah warnanya jadi merah seperti itu. Lalu kita ke jadi kita ada koordinat ini. Jadi di bagian left ini vertical ascending, terus right-nya kita rubah jadi vertical ascending juga.
Terus bottom ini outside benar ya. Terus fontnya kita jadi Times New Roman. Ukurannya kita sesuaikan aja, bold, kita bold. Oke. Terus coordinate precisionnya ke 0. Nah, terus kita kembali dulu. Lalu kita ke frame, frame checklist. Lalu kita 5, kita sesuaikan. Terus kita ke guides, di vertical guides. Guides kita tambah 1. Ukurannya, dengan 360. Kita tambahin logo dengan add new picture. Terus kita gambar. Kita bikin kotak. Kotak. Terus ke item properties, ke image source, cari logo, dan terus kita kasih ke tengah. Selanjutnya kita akan menambahkan instansi dengan add label, bikin kotak. Di main properties kita akan rubah fontnya jadi Times New Roman. Kita bold, font size jadi 12. Lalu horizontalnya, line kita di center, vertical line kita middle. Terus kita tulis di sini jurusan teknik lingkungan, fakultas fakultas teknologi mineral dan energi, lagi UPN veteran ya Jakarta 2005. Terus kita sesuaikan aja ya 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 seperti ini. Terus kita bikin garis pembatas, kita tambahin, kita akan bikin grid garis pembatas, kita bikin di sini naik aja. Nah, kita ke add item, add polyline, kita tarik, kita copy aja, kita ubah tulisannya kita penggunaan bahan daerah penelitian yang lalu kita akan buat nama daerah penelitiannya, copy paste, terus kita ubah. Hmm. Pokoknya ini enggak kita bawa keluar aja ini. Kita tarik prosesnya, terus copy aja lainnya, kita copy aja paste. Nanti kita akan bikin skala sama arah, kita ke senyum ini, kita bikin kotak, kita sesuaikan. Jadi di item properties ini, oh kita nambahin huruf O dulu, kita tambahin O, pokoknya di full seperti ini, seperti ini. Lalu di bagian bawah kita akan menambahkan skala, kita akan menggunakan assigning label, kita langsung copy aja, kita tulis skalanya, 1 banding 1, oke, seperti ini, triple image. Lalu kita bikin skala batang di assigning scale bar layout, dan kotak, kita bikin skala bar ini kita pilih terus ini level coordinate-nya KM, segmennya right-nya akan jadi 6, 6. Lainnya terus display, terus sesuaiin. Kalau yang color ini kita ubah jadi Times New Roman.
kita bersih tangan momen, tangan momen, terus selanjutnya setelah seperti ini kita bisa copy pindah, kita akan bikin identitas, kita tulis disusun oleh lalu namanya, terus kita tambah, kita akan bikin kotak legenda, legenda, terus kita akan bikin legenda atau keterangan dengan cara kita klik text and legendary layout, terus kita bikin kotak seperti ini, kita main properties, oh kita ini kita jadi keterangan, lalu baca iconsnya, kita matikan dulu auto update, kita cek this, terus kita tekan grip, kita bisa hidden, bisa kita buka aja, kita buka aja, titik, kita bisa hidden, cuma kita hidden juga, jangan kita hidden, kita hidden, yang nggak ada keterangannya bisa kita buka aja, kita buka aja, terus pada font kita bisa ubah jadi Times Roman, 10, 12, font Times Roman, oke, Times Roman 12, oke, Times Roman 12, oke. Sudah kolom, kita akan ubah jadi 2, dan kita akan mengatur spacingnya di spacing, kita bisa menjauhkan, terus kita upload, yang perlu kita adalah kolom. Kemudian jalan kita akan atur, jadi sesuaikan dengan objek, yang jalan, itu kita bisa ubah, jalan dulu, terus naik, kemudian kita akan tambahkan kontur, kita ke edge shape, polygon, setting polygon kayak kontur, oke, kita ganti kecil, kita taruh di dalam sini, di sini kita akan ubah warnanya jadi warna kontur, yang properties, kita akan ganti warnanya, sesuai warna kontur, terus yang dalam itu bisa kita kecilin, kita akan nambahin teks, kita akan bikin self pakai yang aja, 100 m, ukurannya full aja gitu, kalau mau kecil lagi, tuh, terus kita akan foto pakai ini, pakai penggol, polygon, terus dari properties, kita akan mengatur di 15 sih, sekarang jadi sekarang show, kita pakai solid ya guys, terus warnanya putih, oke, ini, terus ini akan dirubah tulisannya jadi kontur, Ika, dengan kalau M, akan ini, seperti itu,
Copy, tulis. Sumber datanya, tulis dulu. Ini data, ya, PPI, PPI, berapa, satu banding 25.000. Kita akan bikin status lagi. Jadi kita akan bikin tulisan terus koordinat data. Ini kita buat kita left, bentar nih. Ini kita first Mercator, perusahaan transfers Mercator, ini WCS 1984 dan 49S. Bisa, sorry. Oke, bisa. Lalu kita bikin ini lagi. Waduh, bikin udah. Selesai. Nah, kita kasih klik insert. Insert. F. Jadi sebagai insert kita akan bikin garis lagi ke vertical guys. Jadi 320 tambah oke 100. Setelah kita kembali ke peta kita akan add layer. Kita hanya akan fokus ke peta yang akan kita masukin nanti. Kita ajaknya semuanya. Kita ke Open Data Source Management. Kita akan cari data kabupaten. Jadi kita ke file dan kita cari data yang kita perlukan. Kita pakai ini. Terus, seperti ini. Nah, kita sekarang akan ke properties. Terus kita ke symbology, kita categorize. Terus kita akan ke kabupaten, classify. Terus dari sini kita akan Ctrl A. Terus kita ke change color, kita rubah jadi putih. Oke. Terus kita di sini cari daerah yang kita gunakan. Nah, ini kita rubah yang kita gunakan menjadi warna kuning atau hijau. Oke, baik. Oke, seperti ini. Nah, terus di sini kita akan ke labels, terus single label. Sini kita kasih kabupaten, pakai time measurement, terus 10, apply. Oke. Nah, lalu di sini kita akan bikin laut untuk background dari ininya. Sini kita akan add layer, create layer, new shapefile layer. Dari sini bikin laut. Kita simpan aja di file yang kita gunakan. Lalu ini kita kasih polygon, kita pasang UTM-nya, kita kasih keterangan, itu field list, oke. Nah, di sini kita bisa mulai, kita pilih dulu, kita ini, terus ke sini, terus kita bikin laut, seperti ini, kasih 0, keterangannya laut Jawa, oke. Ini remove aja, kita bikin baru, nah, kita layer, create new layer, save file, laut, ke dokumen, enter, terus kita kemudian ini
Terangan atau fill, oke. Oke, terus kita akan edit, mulai toggle, dan mulai buat origami untuk laut. Ini kasih 00, sini, Laut Jawa, oke. Nah ini buat layarnya kita turunin ke bawah. Terus di sini, kita save file, edit, terus kita toggle editing. Kita taruh di bawah, udah. Terus kita akan klik kanan laut, terus ke properties, ke symbology, terus ke categorize, kalau kita terangan, warna biru, udah selesai. Oke, ke labels, ke single level, kita ubah ke keterangan, length Robin, ke buffer, oke. Kita akan kembali lagi, Pak. Terus kita akan menambahkan kotak lagi, rectangle. Terus kita akan add unit. Ini jangan lupa dibaca deh. Eh, hmm. Terus kita akan ke add new maps. Terus kita akan buat pattern ini. Kita ganti jadi 5. Oke, terus ini kita projectionnya kita rubah skalanya. Kita ini. Lalu kita ke grids, nanti grids, modify grids, terus kita sesuaikan intervalnya. Ibu. Jadi itu untuk kamu. Defaultnya berubah jadi 1. Terus kita kembali, kita checklist. Tinggal kita rubah jadi 5.
Lalu di sini kita bisa save, terus layout, save as, pada as, sudah simpan di sini, kita save, save. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.